Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data dimanapun Anda berada, tadi kita telah menyimak bersama paparan inflasi di level nasional, kemudian dilanjutkan di level Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang izinkan saya menyampaikan rilis berita inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada bulan Juli tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi deflasi untuk mantuman sebesar 1,69%. Kemudian inflasi tahun kalender sebesar 0,26%. Untuk inflasi bulan ke bulan mantuman secara series selama 7 bulan terakhir terjadi tiga kali inflasi dan 4 kali deflasi. Yang uniknya, mulai bulan Mei, Juni, dan Juli terjadi deflasi secara berturut-turut. 3 kali deflasi secara berturut-turut. Fenomena di bulan Juli yang pertama adalah musim kemarau. Kita ketahui selama musim kemarau, jumlah tangkapan ikan-ikan sungai itu melimpah, sehingga membanjiri stok di pasar-pasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ikan-ikan sungai yang digemari oleh masyarakat, diantaranya adalah ikan gabus atau ikan haruan, ikan sepat siam, dan juga ikan bentok atau ikan papuyu. Kemudian fenomena kedua, adanya siklus tahunan, di mana bulan Juli adalah dimulainya ajaran baru. Tentu ini terjadi peningkatan permintaan berkaitan dengan pendidikan, baik itu biaya pendidikan maupun perlengkapan pendukung seperti seragam sekolah, tas, sepatu, dan seterusnya. Apabila kita lihat tabel sebelah kanan, berdasarkan rincian, kita ketahui bahwa di bulan Juli ini, berdasarkan kelompok pengeluaran ya, ada 2 kelompok yang mengalami deflasi, 7 kelompok mengalami inflasi atau kenaikan harga, dan 2 kelompok nilainya cenderung tetap. Tetapi secara keseluruhan, bulan ke bulan mantuman, yaitu IHK bulan Juli 2024 dibandingkan dengan IHK bulan Juni 2024, itu secara keseluruhan mengalami deflasi sebesar 1,69%. Kita lihat per kelompok pengeluaran, yang mempunyai andil terbesar terjadinya deflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini inflasinya minus 4,53 dengan andil minus 1,88. Ini artinya deflasi bulan Juli itu minus 1,69. Nah, di mana minus 1,88-nya itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sisanya sekitar 0,2 sekian itu berasal dari 10 kelompok pengeluaran yang lain. Kemudian ada beberapa kelompok yang mengalami inflasi atau kenaikan harga. Yang pertama, pakaian dan alas kaki. Ini tadi karena fenomena ajaran baru, terutama seragam-seragam sekolah. Kemudian kelompok berikutnya ada pendidikan. Kelompok pendidikan ini termasuk juga biaya pendidikan seperti SPP, uang gedung, uang pengembangan, dan seterusnya. Itu adalah kelompok-kelompok yang cukup dominan mempengaruhi nilai inflasi di bulan Juli tahun 2024. Kemudian kalau kita lihat inflasi tahun ke tahun, year on year, ini IHK bulan Juli tahun 2024 dibandingkan dengan IHK bulan Juli tahun 2023. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami inflasi
year on year sebesar 1,21%. Kalau kita lihat di grafik ya, ini merupakan penurunan yang cukup dalam. Yang sebelumnya 3,53 di bulan Juni menjadi 1,21 di bulan Juli. Nah, ini sudah masuk termasuk dalam target nasional. Jadi target nasional inflasi itu 2,5% plus minus 1. Kemudian apabila kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran di bulan Juli secara year on year, ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi dan ada 9 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya minus atau deflasi sebesar 0,97 dengan andil minus 0,41. Kemudian yang mengalami deflasi adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Tapi ini andilnya sangat kecil, sangat kecil. Sedangkan kelompok-kelompok yang lain itu mengalami inflasi atau kenaikan harga. Di antara itu yang cukup dominan yang mengalami kenaikan harga, yang pertama adalah kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran dengan inflasi 5,58% dan andil inflasinya 0,83. Kemudian kelompok berikutnya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Ini terutama adalah gas LPG. Mengalami inflasi 1,96% dan andil inflasinya 0,18%. Apabila kita lihat komoditas-komoditas penting yang sangat berperan dalam mendorong inflasi secara mantuman. Kita lihat ini pola ajaran baru ini sangat terasa nih. Dan juga pengaruh musim kemarau, di mana ikan-ikan sungai melimpah di pasaran. Di sini kami ambil 8 komoditas utama. Kami ambil 8 terbesar. Jadi pendorong inflasi yang mengalami kenaikan harga, yang pertama adalah ikan asin sepat, yang kedua sate, yang ketiga biaya pendidikan untuk level taman kanak-kanak. Kemudian ikan asin telang, sepeda motor, ini ada sedikit kenaikan. Kemudian kangkung, makanan ringan atau snack, dan juga seragam sekolah untuk anak-anak ya. Kemudian kalau kita lihat komoditas pendorong inflasi untuk year on year, ini kita ambil 8 terbesar ya. Yang pertama, ikan sepat siam, ikan nila, emas perhiasan. Emas perhiasan ini secara harga internasional memang mengalami kenaikan. Kemudian nasi dengan lauk, kue kering berminyak, ikan goreng, gula pasir, dan teh siap saji. Kemudian kita lihat komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga. Dan ini lebih kuat penurunannya daripada kenaikan harganya. Sehingga secara mantuman tadi minus ya nilainya. Jadi ada 8 kelompok utama. Ini dikarenakan musim kemarau di mana ikan-ikan sungai melimpah. Yang pertama adalah yang mengalami penurunan harga ikan papuyu, tomat, ikan gabus, dan juga daging ayam ras. Ini agak unik ya. Jadi daging ayam ras ini merupakan salah satu substitusi dari lauk-lauk ya. Apabila ikan mengalami penurunan harga, orang banyak mengkonsumsi ikan. Akibatnya permintaan akan daging ayam ras sebagai substitusi dari lauk itu
semakin berkurang sehingga harganya juga mengalami penurunan. Kemudian ikan sepat siam, kemudian beras. Ini dari bulan ke bulan beras ini harganya terus mengalami penurunan. Ini dikarenakan pasca panen jumlah gabah yang melimpah di masyarakat, baik itu di rumah tangga maupun di penggilingan, itu menyebabkan harga beras semakin bulan semakin mengalami penurunan. Kemudian ketimun dan kacang panjang. Kemudian komoditas pendorong deflasi secara tahun ke tahun, berarti harga tahun ini, bulan Juli ini dibandingkan harga bulan Juli tahun 2023 lebih murah tahun 2024. Dari year on year kembali beras mengalami penurunan harga. Jadi harga beras bulan Juli ini dibandingkan tahun kemarin ini jauh lebih murah. Kemudian daging ayam ras, telur ayam ras, kacang panjang, baju muslim wanita, ikan asin sepat, tomat, dan cabai rawit. Ini ada ringkasan inflasi bulan Juli 2024. Pada bulan Juli tahun 2024 terjadi deflasi secara month-to-month sebesar 1,69%. Kemudian terjadi inflasi secara year on year sebesar 1,21% dan inflasi year to date sebesar 0,26%. Penyumbang utama deflasi bulan Juli tahun 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil minus 1,88%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain ikan papuyu, tomat, ikan gabus atau ikan haruan, daging ayam ras, ikan sepat siam, beras, ketimun, kacang panjang, terong, dan bawang merah. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Juli tahun 2024 secara year on year. Yang pertama, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,83%. Komoditasnya yaitu nasi dengan lauk, ikan goreng, dan kue kering berminyak. Kelompok kedua yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,23%. Komoditas penyumbang utama pada kelompok ini adalah emas perhiasan, karena harga emas dunia juga mengalami kenaikan. Yang ketiga, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,18%. Komoditas penyumbang utamanya adalah bahan bakar rumah tangga, yaitu gas LPG. Bapak Ibu hadirin dan juga sahabat data dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu bisa melihat bahan tayang maupun naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan https://hulusungaitengahkap.bps.go.id pressrelease.html. Demikian rilis inflasi bulan Juli Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.